Si Bayi? Bang ini punya Rambut yang di atas. Baik lagi di posisi podcast sana sini, nggak di sana, ya di sini. Di rumah makan sama Nabi Nangkit kita akan kembali menemani teman-teman semua. Boleh kita berikan tepuk tangan? Si kalem atuh. Itu gimmick ya? Kok gimmicknya gitu banget sih? Bentar nih mau nih gimmicknya. Nah, mana Aduh parah. Kalau alhamdulillah malam hari ini dan saya tidak sendiri didampingi oleh dua bidadari cantik. Wow. Ada Bidadara. Ada Silva dan juga Maudi. Ini guys, kita juga hari ini ada penonton bayaran. Banyak banget nih. Penonton bayaran. Ini ada teman-teman dari Hipapi Jawa Barat, wilayah Priangan Timur. Boleh kita Yes. coba perkenalkan ada siapa saja? boleh Kak? Dari yang cewek-cewek nih, cewek-cewek dulu nih. First ladies Agak keras first. boleh enggak? Agak gorowok desa. Oke, teman-teman, kenalkan saya Anita. Dari mana? Anita Dari Tasikmalaya. Asal tepuk tangan, wah. Semua dirayakan. Semua dirayakan. Dirayakan Yura Yunise. Nomor Yurayu Gak mau, aku nggak bisa kalau kayak gini deh, kayak dipermalukan depan umum gitu. Malu-maluin terus. Terus juga di sampingnya Anita ada siapa ini? Halo, saya Lala Hulaila dari Ciamis. Oh, yang punya kawasan ya. Karena sekarang kan kita di rumah makan Sama Rabi Nangkit. Ciamis. Iya, Jager. Iya. Sini. Japrem. Tagihan. Abis cewek-cewek ya, Pak. Cowok-cowok biasanya sama cewek nih. Kenalin. Ini paling ganteng Yang dulu. paling Wow. ganteng, yang berkacamata. Si kita manisnya. Halo, saya Adi dari Tasik. Selain dari tadi mas. Dari tadi kan di ruangan. Kedengeran nggak sih kayak halo saya Adi? Agak keluar ya. Aslina. Gimik itu gimik biar ya namanya juga manusia harus ada humor. Oke. Yang tengah. Halo, saya Abed Pukau dari Ciamis juga. Oh ini Abed Pukau. Oh ini Abed. Terpukau. Viral tuh naon dah. Yang mohon maaf Hamdan tidak terlihat saya. Anu kagerbeg. Kagerbeg cenah. Hai, selamat malam, saya Aus Muzamil dari Ciamis, Raja Desa. Oke. Kang Ao, satu nuhun. Cik naon cenah eta? Yang lagi ngobrol. Cek direct naon cik gitu. Hipapi. Hipapi itu apa sih? Hipapi itu, nah di sini alhamdulillah kebetulan ada juga ketua saya ya di bidang apa namanya sosro ya. Secara umum sih Hipapi adalah himpunan pembawa acara Indonesia. Jadi Pembawa acara pembawa acara pernikahan lebih ya seperti ini. Perkumpulan pembawa acara pernikahan Indonesia. Jadi itu di bidang pernikahan, ngawin-ngawinkeun batur, ye. Padahal sebagian aya nu can kawin. Semuanya malah. Oh gitu. Oh yang ini udah. Iya mah duda jeung rangda. Ya coba di Vitamin. Background teman-teman sebelum masuk dunia binatang, Dunia satwa. dunia per-MC-an. Oke. Sebelumnya Kang Aus dulu deh. Kang Aus dulunya apa sih? Rongsok. Oh enggak. Belum lain mana apa lu nya ngarongsok kan dia dukun guys. Kalau dulu sih sebelum jadi MC pernah di apa ya? Ya biasa kuli lah.
Kuli, saya pernah menjadi seorang terapis. Seorang terapis. Bisa dong. Bisa dong di treatment. Bless. Terapisnya tapi terapis lebih ke Bekam. Tibu Nabawi ya, ada Oh. bekam, ada juga refleksi. Rukiah ya, Rukiah. Belum pernah belajar, soalnya terlalu banyak pasien. Itu suka ada gurah telinga, mata. Iya. Oh iya. Tolong dong ini telinganya. Karena suka agak budek, kakop gitu. Kasihan MC-nya budek ini. Siapa yang MC ya? Enggak tahu. Bukan MC loh. Nyamain becak kan di Jogja. Kan ada peribahasa kan. Wong Jawa, wong Jawa, orang lali Jawane, wong lanang orang lali gagahe. Ngondek. Enggak ada yang ngondek. Enggak ada. Jadi Aos itu seorang terapis dulunya. Dulu pernah menjadi seorang terapis sekitar 7 tahun lah. Iya, lumayan ya. Di Enak dong pijitannya. Pantesan tadi Itu nawarin sekarang udah lupa lagi. Oh, dipijit. Dan sebelum itu pernah juga memang karena dulu apa ya, mungkin pernah sampai sekarang sih masih terus berjalan bantu-bantu di keluarga. Kebetulan ada Dinia, ada TK, jadi ikut ngebantuin. Cuma ikut ngebantuin aja gitu ya. Sebenarnya kalau untuk yang intinya ada gitu. Cuman saya sekedar ganjel lah. Ganjel tau. Gitu guys. Ada Dini berarti mengaji gitu. Iya, kebetulan saya basically mungkin memang dulu pernah dari pesantren. Jadi kesininya memang ikut apa seperti apa ya? Kalau dibilang mungkin seperti penataran apa? Ada kiroati kan sekarang ada metode baca Al-Qur'an kiroati. Ikut apa istilahnya? Metode membaca Al-Qur'an kiroati gitu. Jadi itu guru pernah belajar lah seperti itu. Temen aku belajar soalnya dia baca ini apa? Ikro. Bukan ikro. Niat mau puasa aja suka salah dia. Jadi mana? Aku lebih sisanya baca hati sama baca pikiran orang. Asik. Malesin deh. Berarti emang kelihatannya emang agak adem ya Kang Awas ya. Bukan lagi. Adem banget gitu ya. Cuma Jadi raja desa jadi adem mau di Banjar mah hareuda. Bisa hal itu. Beren. Kan tadi bilang. Dengar Oh jadi dulunya perjalanan itu 7 tahun jadi terapis dulu. iya betul. Awas bentar nih. Pernah nggak sih ada permintaan aneh-aneh dari klien kayak macem-macem ya? Sorry to say ya kayak boleh nggak gitu? Please gitu ya. Arahnya kan dia, arahnya ke situ. Enggak jauh ya, biasanya. Apalagi ini di Jakarta. Apalagi Jakarta kan yang Pas dulu itu ya. metropolitan. Iya. Pas dulu sih memang mungkin ya di kehidupan nyata. Anjay. It's real life. Banyak aja kadang ada. Real. Yang anehnya bukan cewek justru. Karena kan kita pijitnya cuman kalau untuk perempuan nggak nerima pijit seluruh badan. Cuman pijitnya Kenapa tangan gue? rata-rata Refleks guys. laki-laki refleksi kaki tangan gitu ya. Kalau buat itu sih nggak ada. Cuman kadang ada aja orang cowok, anehnya cowok gitu kan yang agak aneh-aneh. Cuman kita langsung aja nolak. Gitu. Aneh-anehnya gimana tuh? Kita terbuka kok. Ya, Nggak apa-apa, ini kan udah lupa lagi sih. Kayak misalkan boleh Maksa ya. gitu. Sempat Maksudnya, dipaksa juga. boleh nggak? Misalkan kan kita pijitnya terarang, nggak yang Nggak ke pusat, nggak ke sensitif terminal. gitu ya. Cuman kalau belakang dari mencoba. kaki gitu kan. Cuman dia mintanya kadang di Sampai paha bagian gitu. paha yang sebelah mana. Misalkan sebelah dada kan kita nggak pijit dada cowok ya. Kita kan enggak. Cuman titik-titik. Tapi dianya mancing-mancing mungkin ya. Kadang ada yang Pernah sampai ada pengancaman nggak kalau kayak kan di tempat tertutup gitu? Misalkan lu mau nggak, kalau nggak mau nggak dibayar atau Nggak dibayar. ada pengancaman pakai sajam gitu? Pernah nggak? Kalau saya enggak, alhamdulillah. Cuman kalau teman saya pernah katanya ada ya sampai kayak gitu dikunciin katanya kamu dikunciin kamu kan Dikerem besar ya. maksudnya dipanggil gitu ya ke rumahnya. Cuma pas mau pulang katanya Out call lah ya, out call ya. dikunciin ya nggak boleh pulang katanya. Oh alah. Ya. Sampai segitu. Angel wes, angel. Gitu ya. Tapi ya mungkin itu beberapa perjalanan hidup ya. Betul Ananam. Cuman Perjalanan. intinya sih sekarang disyukuri aja ya Ananam ya.
Dan kebetulan profesi itu pun kalau misalkan saya lagi senggang dijalani gitu ya, dijalani aja. Ketika ada orang yang minta tolong untuk dibekamin misalkan gitu ya teman-teman, ada dari MC atau fotografer, kalau lagi senggang ayo gitu kan. Dibekam. Secara ini kan bukan mengeluarkan darah-darah kotor gitu ya, seperti Dan mengeluarkan pikiran-pikiran kotor. Berarti nama dibekam di dia. Karena pikirannya banyak yang kotor ya. Kotor banget. Ya, teman-teman jangan lupa juga untuk like, comment, share dan juga subscribe di channelnya Posisi Podcast Sana Sini. Enggak di sana, Ya di sini. Dan juga buat teman-teman yang punya produk-produk UMKM nih kayak makanan atau gamis, hijab itu boleh. Ya, salah satunya ada Hijab by Albia Hijab. Batik buku langsung dipakai ya. Ya, dipakai ya. Mentereng. Gimana ininya? Kesan-kesannya? Apa? Rasa-rasanya pakai hijab Albia Hijab. Nyaman ya ini. Kayaknya langsung tegak paripurna ya. Iya. Gitu ya, enggak meleot-meleot. Kayak ibu-ibu pejabat ya. Dulu kalau Nana mah sengaja pengen beli kerudung itu yang meleot soalnya banyak. Iya. Cantikan. Caca Handika. Awas. Kita ini dulu ya, fokus dulu Kang Awas ya. Enggak apa-apa kan? Boleh. Anak aman kan, anak kan? Aman. Awas, berarti terjun ke dunia MC udah lama? udah berapa tahun ya? Ada mungkin ya sekitar mungkin kalau kotor dari awal pas terjun sekitar 8 tahunan lah. 8 tahun berarti 2000. Tapi itu masih pertama anak-anak. Itu pun terjerumus sama istri. Terjerumus. Dipaksa gitu karena lagi musim nikah ya biasa Sawal Sarang Rayagung gitu ya, nggak ada MC mungkin ya ditarik dadakan, pas dadakan ya begitulah anak-anak namanya juga dadakan ya, kita mungkin persiapannya gitunya, kurang. tapi Kesininya dijalani. pernah saya kapok 1 tahun nggak MC lagi. Kenapa itu? Karena waktu itu ya kan istri suka nge-make up juga ya. Oh, takut ke dia kesensor. Sensor, astagfirullahaladzim. Mau arah ke sana gitu. Apaan? Nah, nama kerjaan nih. Nganterin. Habis nganterin baru nyampe telepon sama yang punya salon kan, kalau di kampung salon ya. Pulang lagi ya katanya, MC ya. Aduh kata saya nggak mau ya. Pulang lagi ayo katanya nggak ada lagi. Pas maksain ke sana ya kan konsepnya ya masih acak kadut gitu kan, belum tahu susunan secara lengkap koordinasi sama itu ininya. Akhirnya pas salah nyebutin ini, pas mau mapak salah nyebutin alamat, disorakin sama orang situ. Langsung down. Nggak mau 1 tahun nggak mau MC. Gara-gara disurakan. Down ceritanya down. Gara-gara disurakan. Emang sih kayak hal-hal Sepele banget. penting ya Tapi buat penting. di dunia MC gitu kan. Betul. Berarti sekarang udah nyaman nih sama dunia MC. Duniamu. Sambil dijalani alhamdulillah, mungkin berdoalah mudah-mudahan lebih baik semuanya. Oke, ternyata Kang Aus itu dulunya seorang terapis yang kemudian karena terpaksa ya dijongklokkeun ku istrina ya. Disundrungkeun dan alhamdulillah akhirnya mencintai ya. Iya. Karena sebuah profesi itu harus Cintai. Betul. Keren. Bijak banget. Lagi bijak aja. atau aku lagi on gitu. Lagi sinkron ya. Oke, mungkin di samping Kang Aus ini masih ada juga nih Ud nih. Ada Makhluk gaib, makhluk gaib. Kang Abed Pukau. Bentuk Yeah. bentuk bebah. Sebelum kita nanya nih, kenapa namanya Pukau? Pukau itu apa? Karena asli Purwakarta sama Kawali jadi disatuin Pukau. Seperti itu singkatan. Karena aslinya orang Purwakarta, kemudian tinggal di Kawali jadi Pukau. Aku baru tahu loh. Aku juga baru tahu. Kawal. Bukan terpukau tapi ya. Mudah-mudahan banyak yang terpukau. Penampilan perform dari Bukan lagi. aku tuh jadi terpukau gitu ya. Amin. Tapi kalau Kang Abed sendiri nih, nanya atuh gimana ih. Background. Oh iya enggak, profesi sebelumnya sebelum MC. Sebelum MC profesi awal nyanyi. Oh nyanyi. Awal nyanyi Wedding. di wedding, nyanyi di kebanyakan memang di wedding sih sebetulnya. Di wedding terus ikut kompetisi-kompetisi. Kebanyakan awalnya ke pop ya. Ke pop.
tapi akhirnya mendangdut. Ude gitu ya. Nah, akhirnya mendangdut. Ujung-ujungnya dangdut gitu. Begitu. Sambil nge-MC juga sih, sambil nge-MC, nyanyi dulu, terus nge-MC, ngajar juga. Ngajar Ngajar gimana? juga, ngajar di SMK, MTS, SD, SMP. Borong. Ibu hamil, ibu menyusui. Bisa. Biar lancar. Bener, karena memang yang waktu itu memang yang dijalani profesinya banyak. Karena kita nyari sesuatu yang I feel comfortable in this job gitu loh di kerjaan. Right. Yang wow. Dia speaking English. Alice. English British. Oh my god. Kamu Inggris India ya. Gini dong. Gitu ceritanya. Guru bahasa Inggris kah? Guru bahasa Inggris juga. Karena backgroundnya memang dari Bisa belajar. pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Galuh. Wih. Haji. Gamis banget. Jamin banget. Berarti jadi MC bilingual mahal ya. Bukan lagi. Multilingual. Aku belum nemu di daerah ini yang bisa bilingual. Mungkin maksudnya dua bahasa gitu. Mungkin ada, cuman jobnya yang nggak ada gitu. Kayak gitu. Iya, betul. Jarang ya Harus coba. cari dulu bule buat nikah ya. Dulu pernah ada loh. Ada temen aku dapat job Udah kebaca tuh. Si iya mah nya teh bisa di iya atuh si Hamdan teh di belakang kamera ya itu teh enggak usah. Dia udah lu lihat aja udah ini. ya Ngobrol terus gitu. bentar aku ini pengalaman temen aku yang MC, temen aku kan MC dapat bule sok-sok belajar bahasa Inggris, soalnya bulenya bule Polandia. Kalau nyambung atuh. Kalau kita juga pernah seperti itu. Kita juga pernah istilahnya pernah juga dapat klien yang pengantin prianya dari Jepang, kemudian dari Perancis ya, kemudian dari Korea juga ada. Kebetulan yang salah bahasa itu pas dari Jepang. Pengantin pria dari Jepang. Udah enak dari Kimochi. Ya seru deh. Itu kan artinya ayo gitu kan. Jadi itu maksudnya karena mikirnya yang pastinya kan istilahnya kalau orang Jepang nggak mikir kalau misalkan kita ngebawain acara mereka kan harus pakai bahasa mereka juga. Tapi mikirnya pakai bahasa Inggris mungkin enak ya, lebih enak pakai bahasa Inggris. Ketika dari awal bawain acara pakai bahasa Inggris, ketika tengah-tengah dia nggak pernah ngejawab apapun yang ditanya. Karena tiba-tiba kata istrinya, bahasa Inggrisnya nggak bisa, harus pakai bahasa Jepang. Gue diem, elah, gue capek-capek ngomong bahasa Inggris, dianya gitu doang. Pengertian. Suzuki Honda. Kayak gitu-gitu sih sebetulnya. Tapi by the way, lebih suka di nyanyi, MC atau ngajar sih? Kalau gitu, passionnya lebih comfortable-nya di nyanyi sama di MC sih sebetulnya. Makanya ngajar keluar 2013 keluar ngajar 2013 karena awal ngajar itu kan 2006 ketika keluar SMA langsung ngajar kuliah sambil ngajar gitu maksudnya sampai 2013 resign dari sekolah semuanya resign kerja di salah satu televisi nasional di Jakarta sampai 2017 Boleh disebutin dah ya? Boleh. Satu untuk semua di SCTV. Dulu di SCTV juga. Temennya Jeremy Teti ya? Dulu di Liputan 6. Liputan 6 lebih ke bikin berita luar negeri sama voice over sih. Polisi suara. Ngeri. Basicnya vokal ya. Basic. Kalau pendapatannya lebih gede di mana kan? Kalau untuk pendapatan manusiawi ya. Kalau malam pendapatan ya kita lebih comfortable di dunia hiburan, MC kayak gitu-gitu. Karena memang menjanjikan. Lebih menjanjikan. Kalau untuk di dunia pendidikan sebetulnya masalah rezeki itu kan ngikutin ya, ngikutin. Cuma memang yang menjadi kenapa bisa keluar karena kita nyari yang lebih kita kebutuhan kita lebih makin dewasa, kebutuhan kita makin banyak kan ya. Gak mau kemudian karena memang untuk jadi seorang pegawai negeri sipil itu riskan banget, susah banget di Indonesia memang susah banget. Selain kita harus punya otak, kita juga harus punya ini. Gitu. Harus ada orang dalam. Dulu. Kenapa bisa keluar? Kenapa bisa dikeluar?
Kan dilus-elus. Betul. Ah, nyanyi dong, A. Nyanyi. Nyanyi dong, A. Nyanyi apa guys? Apa nyanyi? Nyanyi. Kita tepuk tangan. Boleh kayaknya yuk. Nyanyi apa guys? Nyanyi apa guys? Kendang habis kendang. Anjir, kendangers dong. Kendangers. Kan pop, katanya pop boleh mau pop. Pop boleh, dangdut boleh. Inggris juga boleh. Pop apa ya? Arabian juga enggak apa-apa. Dangdut aja ya guys. Dangdut. UUD. Nyanyi dangdut naon atuh? Pesta panen. Anjay. One. Apa tuh? Apa Lagu tuh? andalan, lagu One, andalan. two, three. Lagu favoritnya. Yang lagu favorit sih sebetulnya nggak ada yang difavoritin banget Sama karena ya, memang semuanya suka juga suka. Oh, lagu yang pertama kali dinyanyiin waktu bisa nyanyi. Waktu bisa nyanyi itu lagu Pop berarti pop ya. Pop parah deui. Geus ka Udah untuk dangdut. ya, geus ka untuk dangdut gitu loh guys ya. Demak kuring Jadi nih, demak lupa. kuring, demak kuring. Demak kuring. Kasih ini aja deh, apa namanya? Yang lebih gampang. Nah ini teteh. Apa? Pohon judul gitu nya geus Sok kolot mah. nyanyiin. Nyanyikan we langsung. Anjing menggonggong bila berlari. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, gitu aja. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Jadi memang basicnya dari vokal, suaranya juga bagus. Amin. Dan tentunya Agak sedikit-sedikit keras. masuk di dunia MC gitu kan karena Pasnya. vocalizingnya juga Iya. Nggak jalanan berartinya. Ada jalan juga. Maksudnya karena memang tidak nyanyi kan kalau di hiburan nyanyi itu harus bisa MC juga. ya karena MC entertain lah ya gitu ya, di entertain. Entertain. Dan MC entertain harus bisa nyanyi. Ya. Karena percuma kalau MC entertain katanya nggak bisa nyanyi kan kalau di kampung ya. Iya. Buat apa gitu ngomong doang tapi nggak punya keahlian gitu loh. Skill nyanyi. Oke, Poin gitu. plus. Poin plus bener Keren. ya, poin Mantap. plus. Tapi bukan Bisa plus-plus bahasa ya. Inggris, itu mah awas. Kadang jangan berani gitu ya. Nanti kita ini aja plus plus gitu. MC plus plus. Awas plus plus. Tapi malah nih ngomong-ngomong soal vokal gitu kan kayaknya relate banget dan aku tahu juga Lala itu sempat di dunia VO. Ya betul-betul. Sebelum melap ke dunia MC nih, Lala sempat jadi apa? Aku jadi pelajar. Masya Allah menikah. Jadi apa? Aku mau jadi pel. Belajar guys. Pikirannya emang bener. Pikirannya emang Kan harus dibekam. Seorang pelajar gitu ya. Betul. Dan aku memang sebelum MC itu aku terjun ke MC itu 2019 jadi waktu keluar sekolah SMK saya langsung terjun ke dunia MC wedding. Jadi ketika masih SMP saya aktif organisasi dan juga di kelas 2 SMK saya udah mulai terjun ke dunia radio, announce radio di Ciamis. Jadi mungkin Boleh disebutin. Boleh di mana? dulu sempat saya di Vis Radio. Oh. Di Vis Radio FM. 102,4 FM. Musik masa kini. Musik request lagu dong. Iya gitu. Tiap malam baca request lagu orang gitu. Atensi. Iya betul. Nah kelas 2 SMK di radio, kemudian setiap ada event organisasi kayak gitu kan suka ditumbalkan menjadi MC gitu di setiap komunitas kayak gitu. Karena Wah, saya itu disundrungkeun deui wae, besarnya anak disundrungkeun. komunitas jadi walaupun saya asli Ciamis tapi sekolah ke Banjar, tapi aku juga aktif organisasi di luar sekolah tuh di Ciamis juga. Jadi sekolah tuh sambil komunitas. Nah, sambil komunitas percaya diri aku, public speaking aku terlatih di situ, situ. Kalau beto komunitas apa tuh, La? Aku dulu komunitas seni juga ada Forsesa. Forsesa itu ada forum komunikasi seni dan sastra. Jadi ada seninya, ada sastra juga kayak puisi dan sebagainya. Terus kayak komunitas kayak organisasi Karang Taruna itu kan mencakup kepemudaan di masyarakat ya. Jadi saya langsung terjun ke masyarakat walaupun aku masih sekolah juga kan nggak tahu apa-apa ya. Jadi saya tuh kayak didewasakan oleh lingkungan. Kamu didewasakan oleh keadaan ya. Padahal kita lebih tua ya, lebbi dewasa. Komunitasnya apa? Aku komunitasnya BA Pride.
Itu contohin waktu di radio. Nah, bener. Oh, boleh. Opening aja. Karena gini kan, kalau kita tuh kayak ngebayangin kalau misalkan denger radio tuh kayak suaranya aja. Kan announcer tuh kayak bagus-bagus gitu suaranya, ternyata kita bisa langsung lihat nih. Boleh, harus boleh. Enggak gitu juga. Cek 1 2 3. Kita ke sana. Halo, 102,4 FM Fis Radio Ciamis Musik Masa Kini. Balik lagi bersama saya Lala Mulaila. Dan kali ini mungkin kita akan membahas lagu-lagu yang hits di suasana kali ini. Ya mungkin malam ini kita sendu-senduan ya. Mungkin sahabat yang ada di rumah, yang lagi mendengarkan suara, mungkin lagi pengen request lagu nih buat pasangannya, buat keluarganya yang jauh di sana daerah mungkin ya. Boleh aja langsung, kalian bisa langsung request lagu di nomor berikut ini kayak gitu lah. Berarti emang walaupun nggak terlihat secara visual tapi ekspresif ya. Betul. Jadi seorang penyiar radio itu kan mungkin di sini juga ada senior-senior yang pernah ikut radio ya. Walaupun tidak terlihat mukanya lain sebagainya, tapi tetap kita harus bermain dengan si vokalnya. Harus smiling voice, harus ceria. Bahkan mimiknya juga jangan halo, jangan gitu. Jadi kayak misalkan nadanya tinggi kan biasanya suka kita masuk si suara tuh lagunya dulu kayak rap set, nanti kita masuk 102. Jadi kayak aja 102,4 kayak gitu juga. Jadi harus sesuai nada. Disesuaikan dengan acara. Dengan acara juga biasanya kayak gitu. Oke. Tapi sekarang kan langsung terjun ke dunia MC nih. Vibes-nya lebih ngena mana sih, waktu di belakang layar atau langsung menghadapi? Kalau saya karena memang basicnya pribadi aku sukanya bertemu dengan orang, kayak hobi aja, kayak seneng ketika ketemu orang baru. Saya suka di dunia MC karena di dunia MC itu yang pertama punya silaturahmi dengan orang baru. Aku bisa kenal sama Ananam, bisa kenal sama Tatay juga. Nah kan kalau di belakang layar belum tentu aku bisa kenal sama kalian. Iya. Hanya suara yang mengudara. Ya? Iya mengudara. Keren. Lala nih, ini kan relate-nya sama vokal-vokal ya. Nah ini kayaknya agak beda. Yang mana nih? Hawa-hawa jin, aromanya sesuatu ya. Bukan jin sih. Bukan, lebih ke kemenyan gitu. 11. Mentang-mentang saya pakai baju jin. Wih, serak popo gimana? Parah bener. Tuh yang ketawa-ketawa. Nah, Itu apaan tadi? Jangan ketawa. Oh siap. Oke. Kenapa sih kayaknya ada chemistry Ada. itu kayak saling gitu. Ada something sedikitnya. Udah. Udah dia pelakor. Parahan. Kalau misalkan sama Bujang nggak mau dia. untuk saya bujang berarti ya. Bujang anak Tilo Iya ya. sudah di Mana ya? Beli paket ya. beli paket. Misteri box. Enggak. Misteri Justru box. dia beli satu dapat Berharap satu. beli HP anak. Mana ada sampai anak asup dibu katanya orang ngerengkok. Terus kan di rendam air. Bekah gitu. Bekah. Bekah jauh. Next nih ya. Tadi Ya profesi pertamanya sebelum jadi MC. Sebelum jadi MC sama penyiar radio. Serius semua? Penyiar radio. Kita bertiga itu penyiar radio ya guys. Enggak, sekolah saya di Tasik, di Tasik. oh, Tasik. Tasik Utara. Tasik Utara. Nah, di mana? Boleh disebutin. Boleh. Ini ya 100.8 FM. Pagar-ageng. 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 PT Jadi Terang Pagar Ageng di mana? mungkin nanti ya. Suryalaya Suryalaya. Oh, pesantren Suryalaya. Oh, iya iya Abah Aos. Universitas. Bener. Ya kan terkenal ya dengan beliau ya kalau daerah. Itu masih narasa. Sirna rasa itu mah Abah Aos mah beda lagi. Suryalaya. Ciawo. Kalau nah Abah Anu. Punten. Karena pengetahuan saya agak minus ketika. Jadi emang nonton juga. Udah berapa lama? Udah sekitar 15 tahun. Wih. Masih sampai sekarang. Luar biasa. 2000 lebih katanya 2006. 2006 berarti berapa? 20 tahun. 20. 20 tahun. 18 tahun. 18. Please deh 2006 ayeuna 2024 2020. Oh dihitung mending dari make iya. 2008 Kolot, ya. sekitar 16 lah. 16 tahun. Di belakang layar 15 tahunan. Nyepang. Nyepang. Iya, megang. Aku artikulasinya. Jadi Bawelnya kurang jelas. kedengar sama kalian nyepang.
Emang apa ya? Makanan. Makanan. Yuk lanjut yuk. Nyambung. Aku masih kecil. Ada makanan di out. Iya. Sponge. Saya lagi ini interview. Ini wawancara ya. Tapi kenapa bisa terjun ke dunia MC? Apakah ada ketertarikan juga atau Iya. yang dipaksa juga? Tadi jadi nyambung karena emang basically sekolahnya tuh sekolah penyiar radio, MC, presenter, host gitu dulu. Host. Juga. Jadi masuk ke radio di Ciamis dulu di Irgi, terus di Suryalaya. Di Suryalaya. Rudista. Pernah itu di Rudista nasi karena teh mun urang mah meureun pembukaan lah di sana sebentar. Awal-awal. Oh. Karena emang awalnya 2006 Rudista. 2006. Kalau boleh tahu, kan tadi bilang sekolah apa host gitu ya? Sekolah. Di mana Di tuh? Bandung. Oh, di Karena Bandung. saya aslinya orang Bandung. Siapa DJ Ari atau? Bukan. Itu mah ini announcer ya. DJ Ari sama itu Iya, suka juga. sekolah. Iya, radio Sekolah sama radio. center Oh, juga. di mana kalau boleh tahu? Kalau saya dulu di Broadcast Studio, Broadcast Studio. BS. Daerah Broadcast Studio Ahmad Yani. Oh, Ahmad Yani. Saya enggak. Ahmad Yani, Broadcast Studio, terus teh pindah ke Tasik, kan kuliah di Suryalaya nih. Langsung jadi penyiar. Berarti sekarang tuh penyiar aja sama MC atau ngajar juga? Kuliahnya jurusan apa sih? Kuliahnya jurusan komunikasi penyiaran. Oh. Nyambung semua. Broadcast ya? Komunikasi Nyambung. komunikasi penyiaran, terus masuk 2009 mulai MC. Tapi dulu wedding masih jarang ya. Jarang. Jadi kita cuman Saliwat. MC festival, parade, terus event-event produk-produk prinsipal ya, produk-produk nasional, produk-produk loko dan lain sebagainya. Nah, Jalan kita santai yang kayak gitu. Nah, dari sana barulah terjun ke wedding. Ternyata di wedding lebih asik ya. Yes of course. Banyak tuh bayarannya. Bayarannya, terus juga pengalamannya ya banyak. Terus juga karena Catering ya. makan. Terus juga kayak lebih fleksibel nggak sih Lebih kalau di fleksibel banget. wedding tuh kan Iya, kalau misalnya fleksibel kita banget. kerja kayak di radio kan ada jadwal nih. Iya, Ada jadwal. di sip juga. Iya, kalau wedding kan kita capek ya udah nggak nolak gitu kan. Tapi nggak pernah nolak sih. Tapi alhamdulillah sih. Butuh terus ya. Selama dikasih job nggak pernah nolak ya guys. Cuman emang itu radio jadi titik ini ya, titik jalan awal. kita kan, titik Bener awal. Jadi kita bisa public speaking, bisa ngobrol betul. juga kan. Radio. Kalau di radio itu kan Akan kita itu terlatih radio gitu. ya. Akan radio. Jadi terlatih Radio, seperti ngajar. itu kita udah biasa bawain skrip, terus juga nggak pakai skrip, udah biasa juga kita interview dan lain sebagainya. Jadi enak gitu kan. Nah, pas terjun ke dunia MC, ya kita nyaman dengan masuknya kita di hip hop itu. Sebenarnya kita lebih banyak ilmu ya yang didapat ya, banyak pengalaman juga. Karena ini adalah himpunan apa sih namanya, pembawa acara pernikahan seluruh Indonesia. Kita kumpul di sana dengan berbagai macam background Adat, tadi, segala terus macam. juga adat kita pelajari, jadi lebih mumpuni, lebih banyak pengalamannya. Alhamdulillah, Benar-benar. lebih asik gitulah. Terus juga ya kalau di dunia per-MC-an mah budgetnya Ngeri nggak ngeri. Oh, iya. Tapi juga kan sekarang banyak fenomena MC baru ya, punten gitu yang banting harga kan. Luar biasa. Karena Banyak banget. Aku baru terus nyari panggung gitu kan. Itu Maksudnya- salah satu isu loh buat kita Iya, di dunia isu-isu pro ya, MC iya, kayak betul, gini. betul, betul. Jadi Hot kalau isu. kalau Iya. menurut aku sih kayak kenapa sih lu harus banting harga? Mendingan lu belajar dulu. Kualitas lah. Ketika Betul. nanti kamu punya value, orang pun akan Melihat Melihat sendiri. kualitasnya sendiri kan. jangan malah ngebanting harga gitu kan, walaupun ya rezeki sudah Ada yang Ada yang ngatur. ngatur. Tapi nggak harus kayak gitu juga gitu iya. maksudnya. Tapi buat teman-teman sendiri kenapa sih bisa tertarik untuk bergabung di himpunan Pembawa HIPAPI, acara. pembawa acara? Pernikahan Indonesia. Bentar dulu, ini habisin dulu dong. Banyak sih sebenarnya, biar Banyak benefitnya ya. motivasi kita masuk ke HIPAPI sebenarnya salah satunya itu ya sebagai jalan untuk silaturahim, wadah kita juga untuk bisa Itu internasional ya guys. terus juga sebenarnya jalan salah satu wasilah lah untuk dapat job Untuk dapat job. Tapi bener sih. Iya. Tapi benar. banyak kita bisa kenal ya Soalnya banyak. dengan kita masuk ke satu organisasi khususnya HIPAPI, kita bisa ketemu dengan banyak orang dengan beragam macam dari daerah mana-mana gitu kan. Ada link juga. Jadi Dan- ketika kita ngejob hanya di satu daerah, misalkan kita dari Ciamis atau misalkan dari Tasik doang, ketika kita masuk ke HIPAPI kita dapat job dari Bandung, Ya. dari Purwakarta dan sekitarnya, istilahnya yang notabene membutuhkan keahlian kita sebagai master of ceremony. Betul betul. Oh. Dan Yang yang paling lebih penting penting tuh Mhm. adalah
kita dapat ilmu yang banyak. Nah, Jadi itu bisa di-upgrade, Betul. upgrade ilmu. Nggak hanya di situ-situ Betul. aja. Iya, yang penting adalah kemauan kita untuk Betul. gabung, untuk maksudnya gabung di acara, misal acara terdekat nih, ada acara sharing season misalnya. Betul. Itu mau atau enggak kita ikut mengorbankan Waktu, duit. Kena ongkos ya. Nongkos. Tapi kan kalau Iya makanya. Ya, betul. Tapi kan kalau misalnya di offline di online juga kan banyak. Banyak. Ya. Nah, apakah kita mau atau tidak meluangkan waktu dan Iya. kuota Nah. kita untuk upgrade ilmu itu? Betul, banyak banget sih. Ya, benar-benar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channelnya Posisi Podcast Sana Sini. Nggak di sana ya, di sini. Terima kasih sama Nanam. Kita kembali lagi besok hari. Udah semua kan ini? Teh Anita belum. Cara masuk Kaliwa. Tapi juga. Oh, pengurus. Tadi pengurus anak-anak datang ke sini ikut gitu. Oh, ibu belum ditanya ya. Enggak usah Bentar, ditanya. sebelum kita mungkin ada teman-teman MC juga yang nonton gimana sih cara masuk hipapi, tapi kita kenalan dulu nih Boleh. sama seorang wanita, ibu dari 2 orang anak dan juga 1 orang suami. Iya sih. Mungkin ada niat nambah. Anaknya ya. Mas suami enggak Boleh dong. nanti perkenalkan dulu Teh Anita, silakan. Oke, kan tadi udah kenalan ya Udah, perasaan. Oh, udah ya. Tadi yang pertama malah ya. Udah, ya Allah. Fokus gini aja malu. Tutup. Tapi Anita sendiri backgroundnya apa sih sebelumnya di MC? Backgroundnya sama kayak Lala, jadi dulu Ih, awalnya. Lala jangan mau kamu sama Enggak, sama maksudnya Iya, suruh maksudnya sama. suruh gua. awalnya Enggak ih. Karena bisa nahan sih hampurannya. Sebetulnya berawal dari organisasi, Oh, terus keluar sekolah Luar biasa. di lulus tapi lulus keluar. Apa gimana ya? Keluar sekolah. Takutnya di DO ya. lulus sekolah. Takutnya keluar doang dari kelas keluar gitu loh maksudnya. Baik. Lulus sekolah, gabung di SD sih, tapi bukan guru. Nah, jadi administrasi. murid. Wah, ada gurih Gitu lah. Kalau untuk belajar public speakingnya itu Enggak nanya lo saya. Tapi boleh ceritain. Enggak apa. Iya, kalau lah mutungan. Mendung. Belajarnya tadi gimana? Ya, Sampai tertarik di dunia public speaking gitu kan. ya sama. Oh, belum. Belum. Ya Allah. Serius. Mendung. Kalau misalnya belajar dulunya di protokol sih. Oh, protokoler. Tapi protokolernya di Pramuka aja. Jadi Pramuka. di Pramuka Sama Kota ya gitu. dengan Lala. UP ya, dulu ada UP ya. UP, unit protokol. Kalau di Ciamis ya. Nah, kalau di Tasik awalnya unit jadi Satgiat protokol. Itu tugasnya menghandle semua kegiatan acara yang ada di Korcab Kota Tasik gitu. Seriously. Protokol agak susah nggak sih di dunia Wih, resmi protokol? ini mah ya. Iya, soalnya kan Harus agak contohin beda. lagi sama Lala. Gitu kan. Mungkin Anita deh. Di dunia protokol dulu kayak gimana? Seneng sih karena sering ketemu sama Pejabat ya. Ngejilat Wih. banget lu ya. Ini Proyek guys. Oh, maaf, waktu sekolah nggak minta proyek. Minta honor. Tapi kan kalau protokol gitu harus satset ya kayak tek gitu kan. Nggak boleh ngayayai lah ya kalau kata bahasa Sundanya gitu. Iya. Itu gimana caranya? Boleh di-share nggak sih Om ke protokolnya sedikit aja pas opening gitu, opening. Wih, Explain. ini formal ya. Jangan ketawa ya. Ah, serius. Pacara. Siap. Contohin langsung. Baik. Bang ini punya Baik dari Sengaw ya. Baik pemirsa, kita mulai. Oke. Rambut yang di atas. Udah tahu Ya, sudah. Tasik Malaya gitu ya. Sebetulnya kan kayak gede suaranya gitu kan. Kalau ini beda. Banyak. Nah, justru itu sempat ketika pertama kali disuruh jadi wara, karena wara yang intinya nggak ada,
karena wara yang intinya nggak ada. Terus saha nu daek ya jadi wara. Terus nyobalah semua mata sambil ngomong kata sarang kita Mungkin di hatinya juga jijik banget. tapi itu yang jadi motivasi untuk terus belajar. Jadi cambuk ya. Bukan lagi. Berarti kita harus dicambuk dulu ya. Kita Enggak ngeri. Contohin dong. Udah siap tadi loh. Abet udah. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pencipta alam. Karena atas izin dan ridhonya pada hari ini, Minggu tanggal 17 Maret 2024, kita dapat hadir bersama di acara Buka Bersama dengan teman-teman Hipapi wilayah Priangan Timur. Masa sih orang keprotokolan Kan gue yang bilang ada pejabat ya. Aduh, sampai berair mata ya lu. Urus DPW gitu Iya, ya. betul. Bagian Sosro. sosial Minuman. rohani. Sudah sosro. Minuman. Karena kelihatannya kayak ya sering pengajian, kita Sering sering kelihatan. ibadah juga. Mama Dede. Ibu Santana. Ustazah. Cara masuk Hipapi sih Teh Anita gimana? Mungkin ada teman-teman lain juga yang kayak MC gitu. Sebenarnya nggak gitu juga menurut, karena aku membranding walaupun aku di sosro tapi aku di sosialnya Kang Aus di rohaninya. Oh ini bagian sosial rohani. Rohaninya roh halus. Kenal lagi ya. Rohingya. Usir dong. Bener ya, untuk teman-teman yang pengen gabung di Hipapi, tentunya di setiap tahun kita akan membuka open recruitment untuk anggota baru. Dan tentu saja di sini ada juga Teh Lala di bagian DPP Medsos Hipapi Indonesia. Jadi nanti pusatnya ya pusat. Halusnya di pusat. Sakit di Dan pusat. memang untuk tahun 2024 ini di bulan apa ya, Teh Lala? Nanti di pertengahan biasanya. Oh iya, 1 tahun sekali ya. Jadi jangan lewatkan Untuk para MC. informasi pentingnya nanti akan di-up di Sosial media Hipapi Indonesia, Hipapi Jawa Barat dan DPW lainnya. Tapi jangan lupa juga udah masuk nih Hipapi, jangan cuma branding doang, coy. Betul. Ya, ikuti setiap Aktif. kegiatannya, ikuti setiap, lu tahu? Kan dari Ikuti setiap kegiatannya. Terus, karena kan kayak ada banyak sharing season. Banyak banget. Ada apa sih kayak pertemuan-pertemuan gitu. Jadi jangan ragu apa sih untungnya masuk Hipapi ketika banyak. kita mau untuk bisa effort gitu ya. Effort dan nantinya juga akan ada feedbacknya. Jadi nggak cuman nebeng nama, apalagi di bio tuh member of Hipapi. Enak banget ya. Kagak. Enak banget Member ya. iya. Member iya. Bayar kas nggak? Ini 1 tahun lunas. Aku 1 tahun lunas loh guys. Pantesan. 1 tahun guys. Biar aku MC hit. Iya. Jawabnya juga kenceng ya. Amin. Amin. Iya, masa Bukan amin, lagi. amin. Boleh diangkat sayang bornya. Iyalah, tidak karena emang banyak ini ya, karena apa banyak keuntungan bisa. Iya keuntungan. Banyak benefit. Benefit ya. Banyak banget benefitnya masuk. Cuman emang benefitnya Nggak bukan dari Hipapi itu dikasih uang, dari ilmu ya. Kita upgrade, kita masuk Hipapi itu upgrade ilmu dan segala macam. Jadi istilahnya kan di Hipapi itu semua se-Indonesia, pembawa acara pernikahan Indonesia kan kita satu Indonesia itu banyak ya, banyak adat dari mulai Sunda, Jawa, Palembang, Makassar dan yang lain-lain. Jadi kita satu sama lain kita tahu, kita saling tahu acara adat mereka seperti apa, acara adat kita juga
Kita yang notabene orang Sunda juga kadang-kadang kan kita nggak tahu ya acara adat Sunda itu seperti apa. Betul. Yang baiknya gimana, kemudian pakemnya gimana, itu juga ya seperti itu. Dan tentunya kita tidak pernah tahu Betul. setahun 2 tahun ke depan mungkin kita ada job di luar kota, Amin. tapi kita ataupun misalnya suruh bawain adat Minang gitu. Nah, Kalau itu, misalnya kita nggak tahu ilmunya, kan Bingung. sia-sia. Iya, tapi juga kita harus benar-benar matang dulu ya, jangan Iya, mentang-mentang cuma baru ikutan sering season sekali kita ikut Langsung mandu. berani mandu adat yang lain. Gitu. Jadi emang kita harus matang dulu. Betul. Ya, Matangnya gimana? Dengan misalnya di grup ada orang ini nggak boleh minta rondonnya segala macamnya. Gitu. TF-nya. Itu terakhir, itu terakhir. Tapi anak-anak ini yang paling enaknya gabung Hipapi ya. Selain adatnya yang banyak, satu nih yang paling penting, Apa tuh? ada uji kompetensinya loh. Nah. Yang di mana-mana nggak ada, cuman komunitas ini aja di seluruh Indonesia, nggak ada lagi, cuman Hipapi Indonesia. Jadi kita bisa tahu kemampuan kita itu kompetensi. seperti apa, kemampuan kita di bidang Master of Ceremony itu seperti apa, dan istilahnya kualitas kita bisa dilihat gitu pada Iya. Dan satu lagi, Hipapi itu Masih ada. organisasi yang benar-benar legal. Betul. Jadi kita wadah, Berbadan hukum ya pastinya. kita wadahnya tuh wadah Baskom pembawa ya? acara pernikahan yang legal, ada berbadan hukum, terus dilindungi ya sama Betul. undang-undang. Kayak teman-teman juga dilindungi kok ya. Jangan sampai punah maksudnya, jangan sampai punah gitu. Mungkin satu lagi Aos ada tambahan? Tambahannya sih kalau dari saya semenjak gabung Hipapi, alhamdulillah orangnya mau yang seterkenal apa mandunya biasanya artis-artis tetap humble, meraih gitu Kita sama sebut kita aja yang di sini. Merangkul. Oh ya, Merangkul sudah gitu. terkenal seterkenal apapun ya, Iya, betul. yang udah Coba MC, sebut lagi Pak siapa contohnya? menteri, presiden, pejabat, artis, tapi sama kita akrab, humble banget. asik banget lah. Makanya Tidak ada kenapa jarak di kita antara kita. harus sombong dengan kesuksesan kita tuh. Uish. Banyak sekali senior-senior kita ya yang di Hipapi yang sudah melanglang buana gitu. Tapi mereka benar-benar ilmu padinya luar Betul, biasa. luar biasa. Jadi semakin berisi semakin merunduk. Setelah merunduk ditebas. Karena udah matang soalnya. Udah matang, tinggal diganti sama yang baru, guys. Bener. Teman-teman terima kasih ya. Priangan Timur, Kang Adi, Atur nuhun. Abed Puka, Purwakarta Kawali. Purwakarta Kawali. Tarik apa saya asli Gitu. Baru tahu loh. Oh gitu. Mereka nyangkanya gimana gitu ya. Aos, terima kasih ya, Aos Plus. Ada Teh Lala, terima kasih juga ini si Lenjang cantik dan juga Ibu Anita. Ya, terima kasih. lenjang ya, lenjang. Ibu Anita juga lenjang. Tempe boleh lenjang. Nyoba sama Maudi ya, Berdua, guys. juga. Kita juga terima kasih untuk venue kita hari ini ada di mana sih? Samara Binangkir. Terima kasih juga buat Kevin Studio. Jangan lupa untuk saksikan, like, komen, share dan juga subscribe channelnya Posisi Podcast Sana Sini. Enggak di sana ya di sini. Dan tentunya juga untuk teman-teman UMKM yang produknya ingin gabung sama kita, kayak tadi ada Albia Hijab, boleh banget silahkan DM di krunya Posisi ya. Terus juga kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Sehat selalu semuanya. Amin. Kabarnya makin sukses, Amin, ya. persiapan, Amin, amin, mental sawah ya. Yang penting fit. Wah. Fit Amin. banget ya. Amin. Oke. Terima kasih sekali lagi semuanya. Saya Nana pamit undur diri. Dadah. Dadah banget gitu ya ini dadah. Bet nyanyi deh, Bet. Abila. Gila ini.